Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danik Setioyuningrum. Saya dari Ciputra Hospital Citra Gadun City. Di sini saya akan mensimulasikan tentang priming pada mesin Fresenius Lot 0008 SPCM. Pertama, priming merupakan proses mengalirkan cairan NaCl pada arteri, vena bloodline, dan kompartemen pada dialiser. Di mana priming tersebut bertujuan untuk yang pertama mengisi ekstrakorporeal dengan cairan NaCl 0,9%. Yang kedua, priming merupakan bertujuan mengeluarkan zat pengawet dan udara yang terdapat pada ekstrakorporeal. Yang ketiga, tujuan priming yaitu mengurangi keluhan dan memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Sebelum melakukan priming, yang pertama kita lakukan yaitu pertama persiapan mesin. Persiapan mesin berapa mesin, yaitu ada keran RO yang terpasang dengan baik, kemudian drainase juga terpasang dengan listrik yang terpasang dengan benar, dan rinsing yang sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita tekan on pada belakang mesin dan tekan power on pada monitor. Setelah pada monitor muncul 4008S, maka kita tekan cleaning sesuai dengan SPO perawatan mesin. Dikarenakan hari ini pada hari Selasa, maka kita pilih rinse, kemudian tekan confirm. Maka pada layar monitor akan memunculkan waktu 16 menit jika dia rinse. Setelah rinse selesai, maka pada layar monitor akan menampilkan 4008S, di mana layar ini menandakan bahwa mesin siap untuk dites. Yang pertama, kita menyiapkan bibet dan pata. Kita pasang bibet terlebih dahulu, kemudian kita pasang pata. Lalu kita tekan tes, maka akan muncul 15 item yang akan dites. Jika 15 item tercetak semua atau terchecklist, maka mesin ini siap untuk dipakai. Untuk mesin tes, kita bisa menyiapkan alat. Yang pertama ada dialiser baru, kemudian ada bloodline, ada NaCl 2 kolot masing-masing 500 cc, kemudian ada infuset, lalu ada gelas ukur yang 2000 ml dalam keadaan kosong, kemudian ada sediaan dialiser yang sudah terpasang pada mesin, lalu ada hand wrap dan nurse cap jika diperlukan. Setelah mesin selesai melakukan tes, maka layar monitor seperti ini. Kemudian yang pertama, dekatkan alat, lalu cuci tangan 6 langkah, kemudian letakkan dialiser pada holder dengan posisi inlet di bawah dan outlet di atas. Selanjutnya, pasang ABL, pasang bubble trap pada holder, kemudian klem, lalu pasang konektor dialiser inlet ke dialiser inlet, kemudian pasang segmen pump ke blood pump, kemudian pasang arteri pressure dan klem, line heparin juga diklem. Selanjutnya, letakkan ujung ABL pada posisi yang aman dengan klem terbuka. Lalu yang kedua, pasang VBL. Pertama, letakkan bubble trap lalu klem. Selanjutnya, sambungkan konektor outlet pada outlet dialiser. Pasang venous pressure dengan klem tertutup. Letakkan ujung bloodline outlet pada gelas ukur dengan klem terbuka dan ujung konektor tutup. Pastikan ujung outlet tidak menyentuh dinding gelas ukur. Selanjutnya, letakkan NaCl 0,9% 2 kolot pada tiang mesin. Pasang infuset pada NaCl, klem pada bagian roll klem. Sambungkan ke port arteri line. Kemudian isi chamber 3/4 bagian.
dan buka roll clamp. Biarkan NaCl mengisi bagian inlet ABL sampai ujung inlet, kemudian clamp dan tekan prime. Lalu atur kecepatan QB sampai 150 hingga 170. Isi bubble trap ABL dengan cara dibalik dengan posisi klem tertutup, isi 3/4 bagian. Keluarkan udara dengan cara mengetuk atau dengan teknik spiral. Isi bubble trap VBL dengan cara dibalik dengan posisi klem tertutup, isi 3/4 bagian. Habis 500 cc, kita bisa klem vena blood lamp, lalu matikan QB. Kemudian kita sambungkan pada ABL dan buka klem ABL dan VBL. Kemudian ini NaCl ganti pada NaCl yang kedua. Atur kecepatan QB 200 hingga 250. Lalu cuci tangan 6 langkah dan lakukan pendokumentasian. Setelah priming selesai, maka kita akan melakukan soaking, di mana pengertian soaking yaitu mengalirkan cairan dialisat ke dalam kompartemen dialisat pada dialiser. Di mana tujuan soaking tersebut yaitu yang pertama melembabkan dan membuang bahan sterilisasi dalam kompartemen dialisat pada dialiser. Yang kedua yaitu memastikan tidak ada udara dalam kompartemen dialisat selama hemodialisis berlangsung. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan aman pada pasien pada proses hemodialisis. Selanjutnya yaitu kita ada persiapan alat. Yang pertama ada mesin yang sudah ready, yang sudah selesai melakukan priming. Yang kedua yaitu ada siring 1 cc. Yang ketiga yaitu ada alkohol swab, ada heparin, ada handscoon bersih, dan ada hand wrap. Yang pertama yaitu kita melakukan cuci tangan 6 langkah, lalu memakai sarung tangan bersih, kita memastikan mesin sudah siap pakai atau kondak juga sudah stabil dalam range 13,8 sampai 14,5. Kemudian balik dialiser dengan posisi inlet di atas dan outlet di bawah. Buka cover coupler atau sama dengan bypass, kemudian sambungkan inlet dialisat ke outlet dialiser. Yang kedua yaitu sambungkan outlet coupler ke inlet dialiser, lalu tutup cover couplernya dan pastikan cairan dialisat mengalir mengisi kompartemen dialisat. Kita buka siring 1 untuk mengambil heparin untuk sirkulasi. Kita ambil sebanyak 2000 sampai 2500 unit. Setelah itu kita desinfektan pada port sampel port, kemudian kita masukkan heparin yang tadi sudah diambil untuk sirkulasi. Selanjutnya kita kembalikan dialiser pada posisi semula, yaitu pada outlet di atas dan inlet di bawah. Kemudian lepas handscoon.
tindakan stocking selesai. Selanjutnya yaitu tahap insersi. Insersi merupakan suatu tindakan invasif dengan menggunakan jarum AV fistula pada avesan untuk mengalirkan darah dari pasien menuju ekstrakorporeal, di mana tujuan tersebut yaitu yang pertama, mengalirkan darah dari pasien ke ekstrakorporeal dan mencapai adekuasi AD. Alat ada set insersi, kemudian AV fistula 2 buah, ada siring 1, siring 5 dan siring 20. Yang selanjutnya ada NaCl yang sudah terpasang transofik. Lalu ada alkohol 70%, alkohol swab, heparin, tourniquet jika diperlukan. Lalu APD, ada apron dan handscoon bersih. Selanjutnya yaitu hand wrap. Untuk selanjutnya yaitu persiapan pasien. Yang pertama ada identifikasi pasien, di mana identifikasi pasien yaitu ada nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Namanya siapa, Pak? Dodi. Tanggal lahirnya berapa ya? 17 Agustus 92. Apal nomor RM-nya enggak? 5572. Oke, sama ya, sama yang diulang. Selanjutnya yaitu kita pengkajian berat badannya. Pak, kemarin pulang berapa ya setelah HD? 60 kilo sus. Terus tadi datang berapa? 63. Jadi berat keringnya berapa, Pak? Berat keringnya sih di 60 sus. Ya udah, berarti Bapak naik 3 kilo ya? Iya sus. Oke. Selanjutnya yaitu kita kaji TTV pasien. Kita tensi. Pak, kita tensi dulu ya. Iya sus. Bagus Pak, tensinya 125/70. Kasih sus. Iya, sama-sama. Yang selanjutnya kita kaji keadaan umum pasien. Lalu kita kaji aksesnya. Kita raba apakah ada bruit, terus kedalaman akses, tanda-tanda infeksi. Kemudian kita kaji perdarahan pasien. Bapak, apakah ada tanda-tanda perdarahan atau besi berdarah atau BAB berdarah, ada nggak ya? Nggak ada sus. Aman ya? Aman sus. Oke, selanjutnya kita kaji lagi. Pak, berapa kali seminggu HD-nya? 2 kali sus. 2 kali, berarti 5 jam ya Pak? Iya sus. Kemudian kita setting di mesinnya. Tadi bapaknya naik berat badannya yaitu 3 kilo, berarti kita tarik 3,5 ya, karena dia 2 kali seminggu, jadi dia 5 jam. Kita confirm. Yang selanjutnya kita atur adalah KT per V-nya. Tadi pasien mengatakan berat keringnya 60 kilo. Kemudian pasien tersebut tingginya 168, umurnya 52 tahun, dia jenis kelamin laki-laki, dia 2 kali seminggu, maka kita atur KT per V-nya yaitu 1,8. Kita confirm. Kemudian kita ke langkahnya. Yang pertama kita lakukan yaitu cuci tangan, 6 langkah. Dan kita pakai APD yaitu selanjutnya kita pakai handscoon bersih. Lalu kita buka set insersi. Kita balik.
diaper di palm pertama. Selanjutnya kita tata. Ada underpad, ada pensun steril, dan lalu pinset kita taruh di pinggir. Kita buka dengan prinsip steril pada sampahnya 5, siling 20 di pinggir, dan siling 1 yang tadi di pinggir juga. Tuangkan NaCl pada kom yang kosong. Kemudian 1 deper semprot dengan alkohol untuk desinfektan. Lalu 2 deper yang lain semprot dengan NaCl untuk menutup area insersi. Lalu buka plester steril untuk fiksasi secukupnya. Ambil NaCl dengan speed 20 cc sebanyak 19 cc. Ambil speed 1 cc untuk mengambil heparin. Lalu desinfektan heparin menggunakan swab alkohol. Ambil heparin 1 cc atau 5000 unit dengan dosis standar. Campurkan dengan NaCl yang ada di dalam speed 20 cc, lalu kocok. Kemudian pasangkan pada heparin pump. Selanjutnya kita lepas handscoon, lalu buang ke tempat sampah infeksius. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Tahap selanjutnya yaitu ambil handphone steril, lalu pakai handphone steril tersebut. Ambil 1 deper yang telah diberikan alkohol untuk desinfektan area dengan cara dari dalam keluar. Selanjutnya itu ambil underpad, lalu pasangkan di bawah tangan. Ambil siring 5, lalu isi dengan NaCl untuk mengisi kedua fistula. Pastikan tidak ada udara, kemudian klem. Tutup kembali. Selanjutnya kita pilih lagi. Jika tidak ada udara, dan klem. Lakukan insersi pada outlet dengan jarak 5-7 cm dari inlet. Sip ya Bu, tarik nafas. Cek kelancaran akses dengan cara menekan ujung fistula atau dengan cara aspirasi di speednya. Kemudian fiksasi fistula tersebut. Letakkan deper yang sudah dibasahi NaCl pada area penusukan untuk kompres. Ambil speed 5, lalu tutup ujung fistula. Lakukan insersi pada arteri atau inlet dengan jarak 3 cm dari anastomosis. Kemudian cek kembali kelancaran akses. Fiksasi area wing AV fistula. Tambahkan deper yang sudah disemprot NaCl untuk kompres.
Berikan kasa yang sudah dibasahi dengan alkohol 70% dan letakkan pada ujung bawah fistula inlet. Selanjutnya, lakukan tindakan penyambungan akses dengan ekstrakorporeal. KB-nya mulai tekan, kita masukkan dan kita buka. Setelah selesai penyambungan, kita merapikan alat dan melepaskan APD kita. Kita pasang skun, cuci tangan. Kemudian kita melakukan dokumentasi. Sekian simulasi priming, shocking, dan insersi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.